Suka doakan orang tua? Suka. Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Pernah nggak bertanya, kenapa ada kata-kata sayangi mereka sebagaimana mereka pernah menyayangi aku waktu kecil? Padahal orang tua tuh sayang sama kita itu lain ke urang leutik wae. Geus boga incu oge, geus boga anak, tetep we kolot manyaah ka urang. Kolot beunghar urang ngilu beunghar. Beda mun budak beunghar kalau tengiluan. Paham? Pernah bertanya? Gak pernah nanya. Akibatnya apa? Ya gak ada jawaban. Disuruh puasa, puasa aja seperti kebanyakan orang. Padahal sudah sering orang ngomong, oh puasa itu Bapak Ibu, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa kusil khusus. Saya tanya, yang dua berikutnya bisa nggak Anda? Cuman pidato doang. Buat apa? Pernah bertanya, puasa khusus gimana sih? Puasa khusus gimana? Pernah nanya? Gak nanya. Kenapa Lailatul Qadar ganjil? Kenapa tidak genap? Terus ganjil dan genap buatan saha? Kalau awal Ramadan itu tidak bareng, berarti kalau malam ini kata si A yang duluan puasanya ganjil, besok kata si B, ayo nak ganjil mah. Padahal kakak mimiti manehna puasana. Cek nu saurang nu kamari puasa genap ayeuna mah. Isukan ganjil mah kan pipaseun. Makanya ganjil dan genap teh buatan jelema, bukan buatan Allah. Dulu juga tidak ada nama-nama bulan, nggak ada nama-nama tahun. Kan tahun Hijriah juga baru 1444 tahun, sedangkan dunia umurnya geus 12 miliar tahun. Paham? Mau milih malam ganjil teh 21, malam genap 22, mau itu? Ganjil dan genap bukan itu. Ganjilkan sudut pandangmu, pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Awali dengan Allah dan akhiri dengan Allah. Kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang manusia, genap namanya, benar salah, baik buruk, suka tidak suka, kita akan terjebak dalam neraka buatan kita sendiri. Makanya begitu ganjil, surga. Begitu genap, neraka. Ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang baik tidak, ada orang tidak baik sama kita, tidak baik sama dia. Itu genap. Kalau sudah ganjil, rek alus, rek goreng, maneh ka urang marek alus we ka maneh. Da maneh alus jeung goreng keur maneh lain keur urang. Ganjil tah surga. Gitu, itu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jadi amalan harian. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu kerasa karena kita merasakan kebaikannya. Paham? Makanya Lailatul Qadar tanggal 27. Loh kok Lailatul Qadar 27? Kok sama dengan 27-nya Isra Mi'raj 27 juga? Ada apa sih 27? Kok sama dengan 27-nya sholat berjamaah? Kok 27 juga? Pernah nanya? Maraneh mah tiba heula teh kitu jeung kitu we. Tanya atuh, kenapa? Ada irisan apa? Kok Lailatul Qadar 27, Isra Mi'raj 27, salat berjamaah 27. Ada apa sih dengan 27? Ketemu tuh benang merahnya. Ketemu jawaban rahasia 27. Udah nangis kalian? Nggak akan saya kasih, enak aja. Kencan neangan. Saya mah cuman membuat kalian gelisah. Kenapa? Kalau kalian ngaji, habis ngaji kalian gelisah, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan dalam dirimu. Tapi kalau habis ngaji kayak gini, gelisah pun tidak, berarti memang sudah mati. Jadi saya cuma ngecek aja, masih ada benih nggak kehidupan dalam diri kita? Habis dari sini gelisah, bagus. Berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Habis ketemu saya, gelisah pun tidak. Teuing kumaha?
Makanya ada hadis Nabi yang sangat bagus ya. Ini dari Abu Ya'la. Ya, dari Abu Ya'la. Itu langsung dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya, hadisnya begini. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Awas, kehidupan setelah mati. Karena setelah mati kan hidup lagi. Karena jiwa itu kan tidak pernah mati, jiwa itu abadi. Maka di Quran dikatakan, kaifatak furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhikum summa yumitukum summa yuhikum summa ilaihi turja'un. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, berkembali kepada Allah. Itu kesempatan dari Allah supaya kita membereskan semua urusan kita. Sebelum kita kembali kepada Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Makanya jiwa-jiwa yang kehilangan tubuh hari ini mungkin akan melanjutkan perjalanan, diberi tubuh yang baru di kehidupan yang akan datang. Kalau di kehidupan yang akan datang ingin bagus, ingin baik, sudah sekarang perbanyak amal. Karena ketika kalian memberi, tidak ada yang diberi, pemberian untuk kalian sendiri. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau hari ini banyak orang yang ngasih sama kita, ini karma baik kita, karena dulu kita pernah ngasih. Makanya saya tidak berhenti memberi. Tiap hari belanja, tiap hari memberi, tidak berhenti. Kenapa? Karena setiap pemberian bukan buat siapa-siapa, buat saya. Di kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah mati, kehidupan setelah mati itu kehidupan lagi. Paham? Makanya dikatakan, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Hoyong umur panjang, hoyong. Makannya gimana? Pagi-pagi gehu. Setengah genap teteh, setengah 7 bala-bala. Setengah 8 nasi goreng, setengah 8 kupat tahu, setengah 10 berang setik mie kocok, geus buka teh mie kocok, setengah 11 mie ayam, jam 12 geus dahar deui wae. Ari umur hayang panjang kumaha tuh? Ah, da takdir cenah umur menentukeun ku Allah. Cek Allah teh umur ditentukeun ku maneh. Allah mengikutin ka hayang maneh. Mun hidup sehat, ya Allah juga akan mengabulkan sehatmu. Kalau hidupnya nggak teratur, ya sudah, karena itu pilihanmu. Setiap pilihan ada risiko. Yang menanggung risiko, ya kamu sendiri, itu namanya takdir. Bukan Allah semena-mena. Si A, ku Allah teh, maneh mah umurna 3 bulan. Tah maneh mah umurna 25 tahun. Tah lamun maneh 80 tahun. Hoyong godo Allah gitu. Hoyong godo Allah gitu. Pirah ku Allah yang mahadil, mahulas, mahasih, semena-mena begitu, tidak begitu Allah. Yang menentukan umurnya kita sendiri. Allah itu sang keberadaan, sang kehadiran. Allah mah ngikuti kahayang orang. Tetapi kalau kita sudah hidup sehat, sudah merawat kesehatan, dan kemudian kita sakit dan mati, ya sudah, itu baru takdir. Tapi jangan sedikit-sedikit nempuhkeun ke Allah. Kunaon tuh jang tentu nyeri beteng moal poe takdir. Ai tuang kumaha? Nyuci tangan juga nggak pernah. Ya kan? Makan sembrono, tiap hari makan sambal, makan lada, makan pedas, ya sudah. Ususnya jadi buntu, bingungan tak usus ge. Nya, rek kamanakeun cenah. Dahar juga model kieu. Padahal tubuh kita itu untuk menyelesaikan makanan yang kita makan aja perlu waktu 8 jam. Sedangkan kita tadi tidak berhenti makan, terus aja ngagayem. Tiap anu nyuguhan teu oleh nuhun wae. Apalagi pakai ilmu apa tuh namanya? Apa tuh ilmunya Kang Nobi itu? Sayang tuh apa namanya? Oh, mubazir. Pakai ilmu lagi, karena mubazir itu temannya setan. Waduh, kalau udah pakai hadis saya kalah deh. Cari pembenaran. Betul, mubazir, memubazirkan tuh nggak boleh.
Makanya di Thailand tuh ada makanan, ada restoran namanya all you can eat. Tetapi ada denda. Kalau kamu ngambil makan pakai nafsu, nggak habis, dendanya lebih mahal daripada biaya makan. Itu melatih diri itu. All you can eat. All you can eat ya menang segala di dahar. Pakai bahasa Inggris. Tapi mentang-mentang segala menang di dahar, waduh ngedukna teh segala. Waduh, itu dicapek-capek acan. Lep. Nepikeun ka kamarkaan. Betul enggak? Tungtungna anu dina piring ge teu beak. Didenda atuh leuwih mahal dibayar makan yang sebenar. Itu ya, tidak Islami. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ini kata Nabi. Jadi ini bahkan yang berbicara adalah Ali bin Abi Thalib. Yuk perhatikan saya. Berpikir adalah awal kebaikan. Ingin jadi orang baik, mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Nabi Muhammad berarti jumpa dulu, nyembah dulu. Masuk akal? Masuk akal ketika sholatnya gak ada yang diingat kecuali Allah. Karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalian mikir. Itu saya cuma ngajak mikir aja. Mikir atuh. Semua perintah haji di Quran selalu diakhiri dengan fazkurullah. Coba lihat di Quran itu. Kalau kita lihat bahasa Quran, faiza afadtum min arafah fazkurullah. Faida qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji selalu diakhiri dengan ingatlah kepada Allah. Berarti haji itu hakikatnya adalah berkunjung ke rumah Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berarti haji baru mabrur kalau berjumpa dengan Tuhan. Ciri orang yang mabrur hajinya, habis haji dia ingat kepada Allah. Gitu nggak haji kalian? Mikir. Nah ini cuma mikir aja, mikir. Karena mikir adalah awal kebaikan. Saya ketika pergi ke Mekah, ya sebelum saya tawaf, saya mikir dulu. Tawaf, apa sih tawaf? Kenapa 7? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa harus lewat Multazam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa harus lewat rukun Maqam Ibrahim? Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Kenapa harus lewat rukun Yaman? Kenapa harus istilam Bismillah ya Allahu Akbar? Saya pertanyakan semua. Mohon maaf, saat itu juga saya dialiri jawaban yang luar biasa. Karena semua saya pertanyakan jawabannya datang. Kenapa 7? Mikir. Karena ini hari ini kuliahnya mikir kan? Mau diberi jawaban. Karena kalau dikasih jawaban tuh mikir. Itu yang disebut dengan discovery learning. Jadi saya hanya menyuruh kalian mikir sampai ketemu jawabannya. Ketika menemukan jawaban sendiri lebih puas daripada diberi nyaho ku batur. Itu bahasa pembelajaran kerennya namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Jadi kalian jadi saintis, belajar menemukan sendiri. Makanya hari ini kuliahnya cuman saya jelaskan, tidak ada jawabannya, mikir. Kenapa di Mekah itu ziarah semua ke gunung? Tidak lazim. Sedangkan ziarah semua kita pasti ke kuburan, bukan? Tapi di sana ziarah ke gunung. Bapak Ibu, kita akan ziarah ke Jabal Nur, gunung. Ke Jabal Sur, gunung. Ke Jabal Uhud, gunung. Ke Jabal Rahmah, gunung. Mengapa di Mekah semua ziarah ketika haji atau umroh semua ke gunung, bukan ke kuburan? Mikir. Liur. Nggak akan saya kasih jawaban. Enak aja. Supaya nanti puas. Ya, puas. Gimana caranya? Kan kita sudah dikasih waktu yang sama 24 jam. Sudah dikasih kecerdasan yang sama, bukan? Mata kalian dengan mata saya sama kan? 2. Celina 2. Lubang hidung, mulut, saru, apa bedanya kalian dengan saya? Jari tangan 10, tangan 2, kaki 2, sama kan?
Jadi kalian dengan saya nggak ada beda. Bedanya saya mikir, kalian gitu aja bedanya. Beda seetik kan? Oke, lanjut. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ingin kebaikan? Mikir. Jadi seharusnya kalian sebelum haji, sebelum umroh mikir heula. Ada tujuan haji teh naon? Tanya dulu Quran, tongoka indit. Ieu moder nyiapkeun sagala tujuanna naon ka ditu teh? Tanya Quran. Ternyata tujuan haji itu ada di kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Jadi tujuan haji cuma satu, membebaskan syirik yang ada padamu. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara nggak tahu Tuhan. Berarti haji itu tujuannya supaya tahu dan kenal kepada Tuhan. Itu tujuan haji. Gitu nggak dulu? Gak mikir. Coba kalau mikir, pasti dapat kesananya. Oh, tujuan haji itu. Kalian kan cuman labbaik Allahumma labbaik ngiluan. Labbaik Allahumma labbaik ngiluan. Kumacek batur. Tanya, naon tatartina? Teuing urang oge. Labbaik la syarika laka labbaik. Naon artinya? Teuing urang teu nyaho. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Diulang lagi. Datang arti teh ya. Kita akan umroh sekarang. Karena tinggal di Mekah, kita harus keluar dulu dari kota Mekah. Kita pergi ke Ja'ronah. Nanya enggak kalian? Enggak, kalian hebat kalian. Makanya saya mah dimarahin dulu pertama kali pergi ke sana sama Mutawib. Bapak ini katanya banyak nanya. Lieureun tanyaku saya. Dia menjelaskan sama saya, Bapak Ibu, kita sebentar lagi ke Jabal Nur. Ini gunung ini, Bapak Ibu, gunung yang bercahaya. Suka bercahaya. Geus ningali maneh acan. Nah, ngomong gitu. Dia nggak ngerti Jabal Nur tuh dikiranya itu. Jabal Nur tuh ini, gunung yang bercahaya tuh di sini. Cing panggih tadi dinya. Bapak Ibu, kita harus keluar dari Mekah dulu ya, karena kita mau umroh. Gitu. Makanya kita akan memulai menjatuhkan niat nanti di Ja'ronah. Nanya enggak? Enggak. Sugan nanya Ja'ronah teh naon? Nah di berengaran Ja'ronah. Saya nanya. Saya tanya itu Mutawib, enggak bisa jawab. Saya tanya pada diri saya sendiri, enggak mungkin leluhur kami menyuruh di sini kalau enggak ada alasannya. Maaf Ibu Bapak, saat itu kemudian saya dapat intuisi. Ja'ronah itu artinya ja'a ro'aina. Merinding saya. Ja'a itu artinya datang, ro'a melihat, na itu adalah aku. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Maka itu adalah titik awal kita umroh. Saya ketemu jawabannya intuitif saja. Dan saya cari dalam sejarah, oh ternyata Ja'ronah itu dari ja'a ro'aina. Datanglah untuk melihat aku. Begitu saya menjatuhkan niat di situ langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika. Sampai di Masjidil Haram udah nggak ada Ka'bahnya, semua cuma ada kekosongan aja. Nikmatnya luar biasa kalau semuanya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Karena Nabi Muhammad mengatakan berpikir adalah awal kebaikan.
Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini dari Abu Hurairah, barang siapa yang menginginkan petunjuk, maka hendaklah ia berpikir. Ingin petunjuk saja harus mikir. Coba, ini hadis. Makanya saya banyakan hari ini hadisnya, saya banyakan ayatnya. Barang siapa yang memiliki akal yang sehat, maka hendaklah ia mempergunakan akalnya. Jadi kalau ingin disebut waras, gunakan akal. Kalau ingin disebut waras. Kecuali memang sudah kurang waras. Makanya dalam Quran surat Al-Fatir, surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 37. Itu ada ayat yang sangat keren. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Siapa yang berteriak ini? Siapa yang berteriak sini? Penghuni neraka. Baca pelan-pelan. Dan mereka berteriak dalam neraka. Siapa mereka? Ya penghuni neraka, berteriaknya di neraka. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Pertanyaan saya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh? Sudah. Tapi amal soleh yang dia kerjakan baru persepsi dia, gak mikir. Cuman ngikutin kebanyakan orang, malah memasukkan dia ke neraka. Maka dia bilang, keluarkan aku dari neraka ini, aku ingin mengerjakan amal soleh yang berbeda. Sudah mengerjakan? Sudah. Malah membuat dia tinggal dalam neraka. Data mikir. Makanya jawaban Allah apa? Lihat jawaban Allah, perhatikan saya, lihat jawaban Allah. Apa jawaban Allah? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Bagi orang yang berpikir, malah Allah bilang, maneh teh asup kana neraka teh, date mikir, batur kitu ngilu kitu, batur kieu ngilu kieu, kumaha ceuk batur. Maka di Quran dikatakan, wa may yatabi'u aksarohum illa dhanna, inna dhanna kana la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia, kasiro 95% ke atas, mengikuti sesuatu hanya ikut-ikutan. Sesungguhnya mereka yang ikut-ikutan itu pakai zon. Zon itu sakwa sangka. Bukanlah suatu kebenaran. Itu hanya pembenaran dirinya sendiri. Punten, mohon maaf. Suka sholat kan kalian? Sekaligus juga suka marah kan? Suka kesal kan? Suka menyalahkan keadaan kan? Suka. Suka menolak semua yang terjadi kan? Suka pasea kan? Suka. Suka iri kan? Dengki. Lengkap ya. Padahal sholat itu katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernah nanya gak? Kenapa kok saya suka sholat tapi masih seperti ini? Kenapa kalian tidak bertanya? Gak mikir. Makanya ayat ini mengatakan, perhatikan ayat ini keren banget. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Jadi baru dia itu sadar, ternyata amal soleh yang selama dia kerjakan itu hanya persepsi dia. Contoh, mohon maaf, mungkin kita sering membaca Al-Quran, tapi kan pesannya tidak sampai. Hanya membaca yang kita tidak mengerti. Dan kita mengatakan seakan-akan kita sudah soleh. Padahal pesannya juga belum nyampe. Karena kita tidak pernah mengaji. Judulnya aja pengajian. Kan isinya pengaosan. Betul? Iya. Judulnya pengajian. Tapi nggak ada kajiannya. Ngaos we teras. Nah itu mah pengaosan. Benten sareng pengajian. Ari mengkaji mah berarti memahami, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkatan mensintesa. Ini mau diapakan barangnya? Bismillahirrahmanirrahim gimana prakteknya dalam hidup itu mensintesa namanya. Nah itu diperlukan keterampilan berpikir. Itulah pentingnya kita berpikir. Maka kata Nabi berpikir adalah awal kebaikan. Maaf ya Bapak Ibu. Saya dari kecil itu dengan bapak saya itu aduh gak akur. Makanya bapak saya itu gak nyaman kalau saya pulang. Gak betah di rumah. Iya.
Kan kata ibu saya, tiap maneh datang teh bapak masuk di masjid wae. Karunya tuh tong ditanya wae. Ya udah saya tuh pengen nanya kan, beliau itu kan kiai ya di kampung saya. Jadi ditanya. Iya. Ya wajar kong saya nanya kan. Itu. Bapak saya kan suka ceramah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad tuh di dieu ka dieu tidur pung cenah ka ditu. Cenah Allah teh caket jeung Nabi. Nah, tepangna tebih teuing. Saya cuma nanya gitu aja. Marah bapak saya. Maneh nanya teh? Hese wae cenah ka bapak. Ya kan itu kan bapak yang ceramah. Kok teh pang cenah Nabi teh ka luhur. Jadi Sidratul Muntaha di mana, Pak? Itu di ditu. Ya saya waktu kecil kan udah mulai nanya, wajar kan? Gitu. Saya waktu itu belum masuk manusia abad 21 mungkin ya, masih kecil ya, umur belasan lah. Tapi masa saya nggak boleh nanya gitu kan? Ya kan bapak saya sering bilang, awas ya, Allah mah deket jeung urang. Lebih deket tibatan urat gengerong urang. Kan gitu. Kalau Allah dekat dengan kita, dengan Nabi Muhammad dekat kan, dengan Nabi Adam dekat, dengan Nabi Isa dekat. Piraku tepang tebih teuing. Saya nanya gitu aja dimarahin. Makanya saya itu sering diusir dari pesantren. Tiba-tiba saya diusir. Tiba-tiba bapak saya marah. Mana tuh nanya naon? Mana emang ngaji teh cenah teu awet. Mus-mus dianturkeun ka dieu, musuh dianturkeun ka dieu. Taak cenah Pak, ku putra bapak mah. Ya udah. Jadi saya tuh dari dulu udah apa ya? Pengen bertanya gitu tapi ruangnya itu sempit. Bahkan saya dianggap asing gitu. Gitu. Padahal jelas di Quran kan, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Saya juga suka mengkritisi bapak saya. Ya. Ya, bapak saya itu waduh, kalau urusan sholat, urusan tahajud, sholat jarang tidurnya. Ya, tapi giliran amak mah amak we. Itu saya bingung kan? Saya bingung kan gitu. Gitu. Beda jeung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan marah itu sedikit. Orang mah setik-setik amak kan gitu. Nabi Muhammad itu sedikit marah. Kalau kita kan sedikit-sedikit marah. Betul? Nabi Muhammad sedikit kesal. Kalau kita sedikit-sedikit kesal. Nabi Muhammad itu kan sedikit tidur. Kalian? Iya, lagi ngaji aja bisa ngorok. Gimana sih? Ini yang hebat tuh jawaban Allah di sini. Coba renungkan kalimatnya. Ketika diminta dikeluarkan dari neraka, apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Mikir atuh cek Allah teh ari maneh teh ka mana wae. Gitu. Bahkan yang kedua jawaban Allah, tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Ini kan lucu. Pertanyaannya, ya Allah keluarkan aku dari neraka. Niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Ya kan? Makanya nerakanya itu pasti sekarang. Rek irang ngomeanana atau nerakana jaga mah. Makanya di Quran jelas, fa ammal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi oleh karena itu maka Allah untuk menyelesaikan pertanyaan orang ini disuruh mikir. Hebat gak? Ketemu ya? Nah, kenapa saya bisa menjelaskan begini pada kalian? Kenapa? Karena saya mikir. Jadi sebelum saya sampaikan, saya mikir heula. Jadi keren kan? Coba pertanyaannya, ya Allah keluarkan aku dari neraka ini. Aku akan menjalankan amal soleh yang berbeda dengan yang aku sudah lakukan. Karena amal soleh yang dulu cuma persepsiku dan membuat aku masuk ke dalam neraka. Paham? Kata Allah, sok atuh ti ayeuna mah maneh teh mikir. Dengan berpikir maka dia akan menemukan amal soleh yang baru. Oh, geningan amal soleh teh beda. Cek Quran mah lain cek urang. Ketemu jawabannya di Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Oh, berarti amal soleh itu berarti cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Pantas saya masuk neraka karena saya nggak tahu cara jumpanya. Saya pikir amal soleh itu ngasih sumbangan. Saya pikir amal soleh itu ya
ngasih uang sama orang miskin, itu namanya amalun hasanah, amal kebajikan. Sedangkan amal soleh itu khas di Quran. Makanya orang yang sudah mendapatkan amal soleh disebutnya juga solihin, orang yang dapat nikmat. Masuk akal? Kenapa masuk akal? Karena mikir. Saya sampaikan kajian ini setelah saya analisis sampai tingkatan sintesa saya kalau mikir. Maaf ya. Jadi saya itu sudah belajar yang namanya ilmu pengembangan keterampilan berpikir. Saya kalau mengembangkan keterampilan berpikir dari mulai mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai saya mensintesa. Jadi itu adalah hierarki berpikir. Saya kebiasaan setiap hari begitu. Jadi kalau saya punya pengetahuan disintesa dulu di sini. Makanya saya kalau ngajar di kelas, ngajar fisika, misalkan ngajar mata kuliah listrik, mekanik, apapun, magnet, saya tidak pernah baca bawa buku. Saya tidak pernah bawa buku. Rumus-rumus itu sudah keluar aja dari otak saya karena semua sudah disintesa. Di sini disintesa. Bukan sekedar dipahami, tetapi sudah dianalisis. Bahkan sudah saya praktekkan di laboratorium. Jadi kalau saya mengatakan pada mahasiswa, anak-anak, kalau saya mengalirkan listrik pada suatu kabel, maka di sekitar kabel itu akan ada medan magnet. Saya buktikan, saya simpan jarum kompas di bawahnya, maka jarum kompas menyimpang di bawah arus listrik. Bagaimana saya tidak bisa menjelaskan? Itu sudah menjadi karakter saya. Kalau saya menjelaskan, sebetulnya cara menghasilkan listrik gampang. Kumparan diputar aja dalam medan magnet. Saya bikin prototipenya. Kumparan diputar dalam medan magnet permanen. Maka dia akan terjadi yang namanya gegel induksi. Disebut namanya hukum Faraday. Saya sudah mengalami hukum Faraday. Bukan menceritakan Faraday. Saya sudah mengalami sendiri hukum Faraday-nya. Bahwa GGL itu dihasilkan oleh perubahan fluks medan magnet. Saya uraikan rumus-rumusnya. Kadang-kadang masuk katanya sama saya, kok Bapak tuh bisa hafal semua rumus? Dikiranya saya menghafal. Padahal saya mensintesa. Nah kalau pengetahuan sudah sampai pada tingkatan sintesis, itu baru pengetahuan itu sudah milik kita. Apapun. Jadi oleh itu maka Quran pun disintesis, disintesa di sini. Disintesa dulu sebelum disampaikan pada orang lain itu dilihat dulu tali temalinya. Makanya ayat ini keren nggak? Keren kalau dijelaskan. Makanya mintanya dikeluarkan dari neraka. Tapi Allah bilang, kamu akan keluar dari neraka, kira-kira begitu. Kalau kamu bisa mengubah persepsimu terhadap amal soleh yang kamu persepsikan. Dan kamu akan menemukan amal soleh yang baru kalau kamu mulai berpikir. Cukup sampai di situ? Tidak, kata Allah. Aku akan datangkan kepada kamu seseorang yang akan memberikan peringatan kepadamu. Keren sekali. Solusi bukan itu? Jadi ternyata di Quran itu setiap pertanyaan ada solusinya. Cuman karena kita kelamaan memberi waktu untuk membaca, tidak menggunakan ini, malas berpikir, akibatnya ayat yang begini luar biasa ini tidak kita sintesa. Artinya tidak membawa dampak pada kehidupan kita. Coba sekarang kalau diurai seperti ini, oh berarti mulai sekarang saya harus pertanyakan semuanya. Betul nggak? Saya harus pertanyakan semuanya. Coba, pertanyakan gak apa-apa. Kenapa kalau habis sholat istighbar 3 kali? Pernah nanya? Kalau saya nanya, maka saya ketemu jawabannya. Itu saya ketemu jawaban itu hampir 11 tahun. Kenapa habis istighbar? Habis sholat istighbarnya 3 kali. Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 2 kali? Kenapa 3? Oh, saya 11 tahun ketemu itu. Karena ternyata dosa manusia yang paling besar itu 3. Apa dosa manusia yang paling besar? 1, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lalu dia sok tahu dan tidak mau diberitahu. Kita kan pernah di level itu. Yang kedua, kita mungkin saja sudah jadi orang yang tahu bahwa kita tidak tahu. Tetapi setelah diberitahu, mungkin saja kita menyelewengkan yang kita tahu.
Makanya manusia kan cuma 3 golongan. Orang yang dapat nikmat, orang yang dimurkai, dan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu sesat. Itu yang harus kita ampunkan. Harus kita istighfari. Dan orang yang sudah dapat nikmat pun bisa jadi dia meninggalkan. Makanya diingatkan oleh Allah, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, hai orang-orang yang sudah berjalan menuju Tuhan, ingat nikmat yang aku sudah berikan kepada kamu. Aku unggulkan kamu dari segala umat. Jadi yang diberi nikmat oleh Allah itu cuma satu kelompok, namanya Bani Israel. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, semuanya kelompok Bani Israel. Silahkan buktikan di Quran. Keren. Saya tidak berbicara Israel, saya yang di sana. Mereka tuh meminjam sebetulnya nama itu dari Al-Quran. Karena tahu nama ini di Quran diunggulkan, dipinjam nama itu. Jadi kenapa istighfar 3 kali? Cari, mikir lagi. Kita lihat surat Al-An'am ayat 31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila saat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul. Ini keren sekali ayat ini. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila tiba saatnya, mereka mengatakan, alangkah besarnya penyesalan kami karena kami lalai terhadap pertemuan dengan Tuhan itu. Lihat saya semuanya. Kita kuliah. Tiba-tiba dosen ngasih ujian. Yang kita sesali ujiannya atau tidak belajarnya. Bukan ujian yang disesali, tidak belajarnya. Duh nyesel deh, saya nggak belajar dulu. Tiba-tiba sekarang harus ujian. Begitu dibutuhkan, baru kita nyesel. Itu sa'ah namanya. Bagtatan, tiba-tiba. Bagtatan itu tiba-tiba. Begitu mati, tiba-tiba datang. Tiba-tiba. Duh nyesel. Kenapa ya saya dari dulu tidak cari ilmu untuk belajar mati sebelum mati. Saat kematian datang, poek, mongkleng, buta rajin, gelap gulita, bingung mau pulang kemana. Maka dia menyesal. Rugi saya. Mau gak masuk kelompok ini? Sok atuh. Badai irhadei, dah hidup mah di sini saat ini sekarang. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi dikatakan, sombonglah orang yang mengatakan bahwa besok masih ada waktu. Hidup di sini saat ini sekarang. Isukan macantang tu, komo nu ngesebel mah sejarah wungkul. Tiasa diulangi kurang. Jadi para sahabat, di Quran surat Al-Imran ada kata-kata yang sangat indah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang terdapat tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Seraya mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabannar. Tidak mungkin kalimat ini datang tiba-tiba kalau nggak mikir. Coba lihat saya semua. Kalian sedang bercermin. Lihat wajah. Lihat aja. Allah menciptakan mata dengan segala kelengkapannya. Dikasih bulu mata, dikasih alis. Dipikirkan di situ. Baru akan terucap kalimat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kalau sudah tahu gunanya. Sekarang kan belum tahu gunanya. Kenapa telinga begini? Kenapa ada anak telinga? Sampai sekarang nggak tahu gunanya. Mau gimana mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza? Kata-katanya jadi basa-basi. Semua yang basa-basi ujungnya pasti basi.
Kata-kata Robbana ma khalaqta hadza itu lahir secara otomatis dari sebuah perenungan. Karena kalian merenung, maka Nabi mengatakan berpikir sejenak jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Pernah dengar hadis itu? Tapi malah kita memperbanyak sholat, nggak mikir. Akibatnya sholatnya nggak pakai ilmu. Jadi sholatnya cuman sekedar menggugurkan kewajiban, atau paling juga kalau sholat karena sedang banyak masalah. Tahajud dilakukan karena sedang banyak masalah. Insya Allah masalahnya tambah banyak. Itu namanya like attracts like. Itu ya, yang serupa menarik yang serupa. Maka kata Allah, kamu itu kalau nggak ada masalah nggak tahajud. Baru tahajud kalau ada masalah. Maka kata Allah, aku perbanyak masalahnya biar tetap tahajud. Itu namanya like attracts like, itu hukum tarik menarik. Kan gitu, kalian tuh baru sholat duha kalau lagi rezeki seret. Makanya makin sering duha makin seret rezekinya. Kalau mau duha, duha saja, jangan dikaitkan dengan rezeki. Kalau mau tahajud, tahajud saja, itu namanya ikhlas. Biar Allah yang ngasih hadiah. Jangan mengaitkan kebaikanmu dengan muatan-muatan yang ada dalam dirimu sendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Karena Allah berbuat baik pada kamu bukan karena kebaikanmu, tapi karena cinta kasih Allah yang luar biasa. Itulah ibadah di tingkat mahabbah. Orang yang ibadah tingkat mahabbah sudah tidak butuh pahala, sudah tidak takut dengan neraka. Beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Itu yang disebut dengan mukhlisin. Paham sampai situ? Jadi mulai sekarang sudah mengerti yang menyebabkan setiap manusia menderita, celaka, masuk ke dalam neraka gara-gara tidak mau berpikir. Oleh karena itu, mari kita gunakan fasilitas yang luar biasa dari Allah itu supaya kita mulai membiasakan berpikir. Karena berpikir adalah awal kebaikan. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.